Halo semuanya, Eh, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi Pak Purnama di Aries. Oke, Eh, gue coba untuk baca apa dampak atau efek dari Purnama di Aries ini ke kita. Ya, Eh, seperti kalian udah lihat udah ada apa namanya oracle cards dari mystical shaman dan wisdom of the oracle, dan sebelah kiri gue ada tarot. Ya. Kayaknya kalau untuk kalian yang emang butuh healing ya, ini energinya bukan untuk healing. Jadi kalau emang buat kalian yang mencari healing, karena memang purnama itu selalu pas untuk healing, waktunya healing. Gue cuma bisa kasih masukan karena secara energinya bukan healing ya. Energinya bukan healing tapi bertindak. Gue cuma bisa kasih masukan untuk mereka yang emang masih butuh healing. Kebetulan kan besok ya purnama, jadi kalian coba luangkan waktu untuk hening ya, untuk lebih fokus pada diri kalian sendiri dan ditulis di selembar kertas, ditulis apa saja yang kalian ingin lepaskan, apa saja ya. Kalaupun itu orang, barang, apapun itu ya, ditulis ya. Ditulis dan di bawah terang bulan kalian bakar list tadi, daftar yang kalian ingin lepaskan tadi kalian bakar, terus balik lagi ke hening. Kalau perlu ya, search, cari di YouTube juga banyak ya, binaural beats, musik binaural beats tentang healing atau releasing ya. Ada banyak banget. Nah, hening dengan mendengarkan musik itu terserah, sampai kalian merasa enak aja ya. 10 menit cukup ya. Terserah kalian, begitu sampai kalian merasa nyaman, lepaskan. Langsung ya ke bacaan. Sekali lagi makasih untuk semua support ke channel ini, dari yang namanya waktu kalian yang berharga itu ya, dengan menonton video-video gue. Semoga meningkatnya juga kualitas gue dalam memberi guna kepada waktu kita masing-masing. Oke. Dan terima kasih juga untuk like, share, sama komen ya. Kalau emang butuh personal reading atau apapun itu ya. Kalau emang butuh saran atau personal reading, private reading maksudnya, sama berchart, mungkin kontak gue di description box gue, itu ada gimana cara kontak gue. Lanjut ya, langsung. Jadi istilahnya nanti habis oracle card ini kita akan ngelakuin gue akan baca tarotnya. Yang pertama, the center of the reading ya, kita dapat Andean Cross. Seperti biasa gue sambil ngedit. Jadi Andean Cross itu adalah state dimana kita, kesadaran kita dan pemahaman kita dan kesadaran kita jauh lebih tinggi. Okay. Ini seperti kalian lihat, ini portal ya. Ini portal untuk menuju ke interdimensional, portal yang kita diundang untuk masuk, melangkah melewati portal ini untuk break free ya, untuk melepaskan dari segalanya yang linear, karena ini interdimensi ya. Jadi kesadaran yang lebih tinggi ya, pemahaman yang lebih tinggi
Jadi istilahnya dari duniawi ke spiritual gitu. Higher states of consciousness ya. Yang mana invitation ini, undangan ini ya nggak harus, memang hanya dengan kesadaran kita sendiri dan keinginan kita sendiri kita mau terjun ya. Itu yang membedakan spiritual itu tidak ada pemaksaan untuk menjadi spiritual, enggak. Interdimensional itu ada soalnya journey ya, perjalanan masing-masing individu. Dan dari The Wisdom of the Oracle, the fates, ini karma, memang sudah suratan, sudah takdir, dan memang kita semua ini adalah makhluk spiritual ya, makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman hidup di saat ini, interdimensional. Kita punya jiwa sebenarnya immortal, tapi kita punya pengalaman hidup berdaging saat ini ya. Itu memang sudah suratan takdirnya gitu. Kalau memang kita kembali ke spiritual, mencari rumah kita sendiri, kita kembali ke rumah kita sendiri ya. Dan itu tidak ada yang mengharuskan, hanya dengan kesadaran kita sendiri untuk melangkah pulang. Dan kadang kesadaran itu pun prosesnya berbeda, satu individu yang satu dengan individu yang lain prosesnya berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Hanya kita sendiri yang bisa merubah diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa membebaskan orang lain selain dirinya. Oke. Tadi kesadaran dan pemahaman yang jauh lebih tinggi. Oke. Kedua, in the past, enggak in the past sih. In the past tetap. Pachamama, Gaia, the goddess of earth ya. Kita hanya diingatkan kalau kita ini semua adalah anak-anaknya ya. Kita semua ini ada baiknya ya, nurturing gitu badan kita ya. Semuanya itu kita harus lebih menjaga diri kita sendiri gitu, nourish gitu, memelihara, menjaga tubuh kita, mind, body, and soul ya. Dan berterima kasih akan setiap nafas yang memang ada, karena balik lagi ini jiwa kita tuh jiwa spiritual kita yang mengalami yang punya pengalaman sebagai manusia di material world ya. Jadi nafas itu coba dihargai dan let her know gitu. Jadi coba kasih tahu, tunjukkan ke Pachamama ini gitu, ke Gaia, kalau kita menghargai setiap nafas yang kita punya dan happy gitu, dan senang dengan apa yang ada. Dan kita diminta untuk mempelajari menemukan cinta di dalam joy and pain ya. Joy, bahagia, dan sakit secara equal, imbang, secara equal. Kita diminta untuk belajar, berarti kan belajar memahami atau menemukan cinta dalam kebahagiaan dan sakit secara equal. Karena kita belajar dari baik dan buruk ya. Dan kita diminta untuk
menunjukkannya dengan menghargai nanam pohon, nanam melindungi yang hewan-hewan yang hampir punah, proteksi laut, ya, samudra, alamnya, karena kita bagian dari alam itu sendiri, gitu. Dan dari wisdom of the Oracle di bawah para mama ini kita dapat come to the edge, tunjukkan dirimu. Kita disuruh show up, tampil. Okay. Di fokus kita dapat lightning, new vision, new dream, new hope, new life, new condition. Ya, pencerahan, komunikasi, ide, terang, yang jelas ya, terang tentang no place like home. Apa sih home menurut kamu? Home, badan kita ini home, rumah kita ini home, bumi kita ini home. No place like home. Jadi tunjukkan, tampillah. Kalau memang hanya kita akan merasa home, ya, kita akan merasa home di saat kita menunjukkan jati diri kita. Siapa sebenarnya kita, karakter kita yang sebenarnya, jiwa kita itu seperti apa sesungguhnya, gitu kan. Terus lightning di outcome ya, wind, perubahan, apapun perubahannya, kita boleh berharap untuk dimengerti melalui clear communication, komunikasi yang jelas. Karena idenya solid. Perubahan itu memang sudah calling, takdir. Takdir untuk yang terbaik buat semua. Dan the wisdom of the Oracle kita dapat TikTok, waktu yang tepat, sudah waktunya, sudah saatnya, ya. Dan di sini kan kita dibilang untuk nge-break free, gitu, membebaskan diri kita dari segala yang linear. Waktu itu sendiri, karena semuanya itu sebenarnya adalah di dalam kesadaran kita sendiri, kan, pemahaman akan situasi kita sendiri di dunia ini, ya. Kalau semuanya itu terserah kita yang punya kuasa. Karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesadaran dan pemahaman. Dan invitation ini, undangan ini, memang terserah kita mau masuk atau enggak. Jadi apapun perubahannya, di saat kita mendapatkan pada sebuah kesadaran ini, adalah waktu yang tepat. Okay. Dari mystical wisdom under the deck-nya, ya, energi secara keseluruhannya adalah the corn, abundance, prosperity, ya. Gaya akan selalu ada untuk kita, akan selalu mensupport kita. Abundance itu assured, ya. Masa harvest, karena kita sudah bekerja keras dalam memahami
journey kita sendiri, perjalanan kita sendiri untuk menemukan cinta itu sendiri dari dalam diri kita, ya. Jadi ini adalah untuk kita semua. Petik. Selama kita fokus dan niatnya adalah dengan keintegritasan kita, humility, compassion, ya. Dan bukan hanya untuk personal gain, tapi untuk semua. Dari Wisdom of the Oracle, under the deck-nya, truth to be told. Kebenaran harus diungkapkan. Dan di bawahnya Mystical Shaman apa? Crow, which is all about the truth. Nggak jauh. Ya kan? Dengan truth to be told. Oke, kita lanjut ke tarot. Gue main dengan 2 ya. Korek bu. Apa dampak untuk kita? Apa dampak untuk kita? Purnama di Aries. Langsung aja. Nggak cukup. Bentar. Wow. Oke. Kartu pertama itu yang paling penting, ya kan? Three of Pentacles. Membuka diri untuk berkolaborasi, ya, atau mungkin juga tentang pihak ketiga, who knows, ya. Ini tentang, maksudnya who knows tuh kalian punya situasi masing-masing kan. Ini general ya, ini general reading, yang memang harus dipahami. Kita diminta untuk
kita diminta untuk mencoba memahami lagi dengan expanding our reach gitu, dengan memperluas, membuka diri untuk kolaborasi. Four of Pentacles. Kita masih menutup diri, cukup menutup diri. Kita masih berhati-hati. Mungkin karena kita juga masih saving ya. Kita masih saving, jadi kita berhati-hati dalam apapun yang akan kita lakukan. Karena semuanya juga lagi susah kan ya. Jadi kita diminta untuk lebih berhati-hati dalam entah itu investasi, bisnis. Yang jelas kita holding back our values. Kita menarik diri kita, value kita pertahankan. Kita tidak mau kehilangan value kita, jadi kita tarik diri. Seven of Swords. Dari segala hal yang tricky, yang tidak polos ya, yang nggak genuine gitu loh, kayak ada udang di balik batu. Segala sesuatu yang tricky. Atau mungkin beberapa dari kita ini tentang hubungan yang lalu, pernah mungkin did a little bit sneaky gitu kan, udah pernah melakukan sesuatu yang agak nyeleweng gitu, entah itu di bisnis, entah itu di pekerjaan, entah itu di relationship ya. Tapi sesuatu harus keluar karena justice, matahari di Libra. Kebenaran itu harus diungkapkan. Keadilan harus ditegakkan. Truth be told, right? Lightning, awakening, judgment, rekonsiliasi, mungkin dari yang pihak ketiga, ya kan? Yang kalian pernah sempat nyeleweng, kita pernah sempat nyeleweng, ya, karena mungkin kitanya sendiri yang pihak ketiganya, ya kan? Karena ada misjudgment in the past. Jadi ada sesuatu unfinished business, ada yang butuh closure mungkin, atau perbaikan. Kita dikasih kesempatan kedua. Ini energinya Scorpio. Jadi mungkin juga tentang pekerjaan, business partner ya. Karena Scorpio itu ada di income, money, values. Yang mana yang lalu, yang sudah, kalian sudah meninggalkan pihak ketiga itu. Tapi kita masih tidak puas dengan situasi yang ada, kenyataan yang ada, yang kita hadapi sekarang situasinya. Walaupun kita sudah move on dari pihak ketiga itu, kita tetap tidak puas. Dan akan ada penawaran untuk dating, ingin mencoba lagi,
karena itu di bawahnya Seven of Swords. Jadi akan ada yang kembali. Mercury retrograde adalah saatnya orang kembali dari masa lalu. Masa lalu itu bukan 2 tahun, setahun, 3 tahun, bisa juga jadi 6 tahun, minggu lalu, 2 minggu lalu. Ada yang datang lagi. Dan di bawah kebenaran itu adalah kemapanan, stabilitas, rumah tangga, komitmen. Situasi. Dan di bawahnya The Awakening, ini ada The Sun, ya. Ada keadilan, ada justice. Mungkin beberapa dari kalian mungkin emang sedang menghadapi pengadilan, ya. Karena kebenaran harus keluar. Dan itu di bawahnya Judgment. Ini kayak lightning kan, dan bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Dan karena matahari ada di Libra, it's about justice. Tapi setelah kita masih galau dengan apapun yang memang asumsi kita sendiri, ya, visi-visi kita sendiri yang bikin kita merasa terjebak. Ini di bawahnya si move on. Jadi dia pingin balik lagi, tapi gitu kan, dia pingin balik lagi tapi dia takut atau khawatir, ya, karena dia yang sudah lalu dia sudah meninggalkan, dia parno untuk balik lagi, takut nggak diterima, takut ditolak, ya kan. Entah itu kebosanannya karena itu adalah cerita yang mengikat dia selama ini, karena itu cerita yang memang sudah dibangun dari kecil, ya. Semua menyangkut tentang kehidupannya dia dari kecil, tentang dari kecil, tentang past life-nya, ya. Atau karena memang dia merasakan ada connection yang memang deep dalam dengan kalian gitu. Dengan energinya suka ketukar, ya. Kalian menempatkan diri kalian di mana terserah, kalian lebih tahu situasi kalian sendiri. Karena dia ngerasa mungkin ya inilah gitu, dia sudah menemukan orangnya gitu, dia sudah menemukan ini loh, ya. Dia menemukan soulmate-nya, dia menemukan twin flame-nya gitu. Dan ada the page of voices, page of swords. Dia spying, mungkin dia memata-matai, dia lagi melakukan riset dengan keadaan kalian, ya, atau kalian dengan dia, hanya ingin tahu lebih lanjut tentang keadaan sekarang seperti gimana gitu. Itu di bawahnya sih Knights of Cups. Dan here they come, Justice, energinya Libra, kan? Sekarang Merkuri masih di Libra, tapi nanti tanggal 6 masuk ke Scorpio. Dan ini di bawahnya kemapanan dan stabilitas. Dan ada Ace of Inspiration, ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru yang memang itu adalah desire kita, hasrat kita,
ya, yang emang bisa bikin kita semangat lagi, dan itu di bawahnya the sun. Mungkin juga berhubungan dengan Leo ya. Dan itu adalah herbs, friendship ya, friendship, networks, teknologi. Venus sekarang masih di Leo ya, tanggal 2 masuk ke Virgo. Artinya adalah Venus itu kan harmoni ya, harmoni, beauty, money ya. It's all about relationship, any kind of relationship, apapun itu hubungannya, dengan sesama, dengan siblings, saudara, kakak, adik, teman-teman, bisnis partner, pasangan kita sendiri ya. Virgo itu dia lebih ke sehari-harinya, habits, dan bagaimana menganalisa waktu yang kita gunakan, dan juga tentang kesehatan kita ya. Bagaimana kita membangun keharmonisan di setiap harinya kita ya, untuk kesehatan kita sendiri, dan bagaimana kita nge-manage waktu kita untuk bisa lebih berguna buat orang banyak. Itu Virgo, Venus di Virgo. Dan masalahnya dengan Libra, matahari di Libra ya, artinya Virgo itu adalah di posisi ending dan closure, juga karma, subconscious mind, healing. Jadi ada yang berakhir di relationship-nya mungkin ya. Apapun itu relationship-nya, untuk memulai sesuatu yang baru, karena setiap ending ada beginning. Six of Cups keluar lagi nih, kayaknya di dia sih. Kalau ini kamu, entahlah ya, kalian bisa pasang sendiri. Jadi dia melihat itu juga, keterikatan ya, connection itu, dia juga merasakan itu. Posisinya gini nih, gue ambil ya, di bawah Eight of Swords ya kan, dia merasakan koneksi itu, tapi yang membuat dia malah takut, merasa terikat. Yang ini sama, dia merasakan koneksi itu, tapi ini semua tentang cinta, udah nggak ada parno-parnonya sekali, nggak merasa terjerat ya kan. Mungkin yang ini yang energi yang punya yang nyeleweng tadi, yang ini sedangkan single. Ini yang tadi move on dari pihak ketiga, dan dia mau balik lagi, dia parno. Padahal yang ini dia terbuka aja, karena dia si King of Cups ini ya, dia akan mampu memahami apapun itu, tapi asumsinya dia sendiri yang membunuh ya, yang bikin dia terjerat. Padahal dianya santai aja, dia sudah mengerti apa itu artinya cinta, dan emosionalnya balance si King of Cups ini. Dan King of Cups karakternya, dia tidak akan mengumbar cinta. Begitu dia mengutarakan, itu pasti. Dan dia nggak hi say, hi dear, nggak. Karakternya King of Cups nggak akan kayak gitu, nggak kayak gitu. Karakternya King of Cups, dia punya sedikit agak kemaluan, agak malu dia untuk mengungkapkan cintanya ya. Jadi begitu dia mengungkapkan, itu serius gitu. Dan di bawah Page of Swords itu ada Seven of Cups. Opsi atau ilusi ya.
mana yang terbaik, apa yang buat gue happy, paling happy, atau bagaimana caranya ya untuk komunikasikan, untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan, untuk kembali lagi. Karena dari atasnya nih gini. Aksi nyeleweng, ya kan? Dating, tapi lagi memantau, observe. Gimana ya caranya untuk kembali? Dan di bawahnya justice itu ada Four of Pentacles, narik diri lagi karena pride dan egonya. Kali ini gue ngomong karena pride dan egonya, tentang value-value, prinsip-prinsipnya dia, kepercayaan dan keyakinannya dia sendiri kan, ya. Kalau dia sudah merasa benar, jadi dia akan kekeh, dia nggak akan gerak. Kalau dari atas itu kan gini, ada kebenaran tentang komitmen itu, keluarga itu, ya, yang memang harus melewati proses keadilan. Dia nggak akan gerak. Ini semua tentang value, material possessions, dan dia akan berjuang untuk apapun yang dia believe. Awakening, judgment, kebenaran harus keluar untuk memulai sesuatu yang baru, dan gue akan stand up for what I believe, gitu. Dan gue akan pertahankan yang emang sudah punya gue. Terserah orang mau ngomong apa. Oke. Under the deck-nya Lovers, Nine of Swords, takut memilih. Gemini, ini cognitive dissonance, ya, perbedaan, tentang yang asing, yang tidak biasa untuk dilakukan, jadi makanya dia takut. Entah itu kehilangan apa yang sudah dia bangun, karena resikonya adalah itu untuk memilih, ya. Filosofi, wisdom, travel untuk jarak, komunikasi, foreign, ya kan, sesuatu yang memang tidak biasa. Mungkin dia beda tipenya dari yang biasanya. Connection yang kalian punya itu beda banget dari yang biasanya, bukan tipe kalian gitu sebenarnya. Jadi bikin kalian agak gitu. Tapi kan dia gini, tapi kan dia kan gitu, tapi kan dia gini, tapi kan dia gitu. Pokoknya semuanya hampir beda banget deh gitu. Jadi kalian takut. Jadi dia takut untuk ambil resiko. Cognitive dissonance, ya kan?
Oke, udah segitu aja untuk periode purnama ini. Mungkin buat kalian berguna ya. Yang jelas ini tentang di periode ini bulan purnama itu efeknya sampai 2 minggu. Jadi gue ngelihatnya ini komunikasi akan terjadi di saat Merkuri retrograde di Scorpio tanggal 13 sampai tanggal 3 November ya. Karena di situ ada terang, adanya dia mengekspresikan diri untuk memulai yang baru. Oke, kita ketemu lain kali. Dah.